Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas metode Nafi Bayes untuk prediksi kelulusan. Anggota kelompok saya sendiri Muhammad Imam Rusli, dan ada Fahmi Wildanil Ihsan, Dewangga Aldiar, dan Dodi Wahyu Wirawan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dodi Wahyu. Monggo. Sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Nafi Bayes. Nafi Bayes adalah salah satu algoritma pembelajaran induktif yang paling efektif dan efisien untuk machine learning dan data mining. Performa Nafi Bayes yang kompetitif dalam proses klasifikasi walaupun menggunakan asumsi keindependenan atribut atau tidak ada kaitan antar atribut. Asumsi keindependenan atribut ini pada data sebenarnya jarang terjadi. Namun walaupun asumsi keindependenan atribut tersebut dilanggar, performa pengklasifikasian Nafi Bayes cukup tinggi. Hal ini dibuktikan pada berbagai penelitian empiris. Nafi Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistika yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Selanjutnya, teorema tersebut dikombinasikan dengan Nafi, di mana diasumsikan kondisi antar atribut saling bebas. Pada sebuah dataset, setiap baris atau dokumen diasumsikan sebagai vektor dari nilai-nilai atribut, di mana tiap nilai-nilai menjadi peninjauan atribut. Setiap baris mempunyai label kelas sebagai nilai variabel kelas C, sehingga untuk melakukan klasifikasi dapat dihitung nilai probabilitas. Dikarenakan pada Nafi Bayes diasumsikan setiap atribut saling bebas, maka persamaan yang didapat adalah sebagai berikut. Peluang menunjukkan peluang bersyarat atribut XI dengan nilai XI kecil diberikan kelas C, di mana dalam Nafi Bayes kelas C bertipe kualitatif, sedangkan atribut XI dapat bertipe kualitatif ataupun kuantitatif. Ketika atribut XI bertipe kuantitatif, maka peluang akan sangat kecil sehingga membuat persamaan peluang tersebut tidak dapat diandalkan untuk permasalahan atribut bertipe kuantitatif. Maka untuk menangani atribut kuantitatif, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti distribusi normal atau Gaussian ataupun kernel density estimation atau bisa disebut dengan KDE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewangga Aldiar. Berikut adalah algoritma dari metode Nafi Bayes. A. Menghitung jumlah kelas. B. Menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. C. Kalikan semua hal variabel tepat dan terlambat. D. Bandingkan hasil kelas tepat dan terlambat. Kekuatan dan kelemahan Nafi Bayesian. Kekuatannya A. Mudah diimplementasi. B. Memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Sedangkan kelemahannya harus mengasumsi bahwa antar fitur tidak terkait atau independen dalam realita. Keterkaitan itu ada keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh Nafi Bayesian classifier. Metode data. Dalam pembahasan ini terdapat dua dataset yang digunakan, yaitu pertama, data penerimaan mahasiswa baru yang memiliki 15 atribut dan 363 rekor yang terdiri nama, tempat, tanggal lahir, asal sekolah, tahun lulus, nama orang tua, nomor ujian, nilai tes tertulis, nilai tes wawancara, nilai rata-rata, keterangan lulus, lulus pilihan, dan sebagainya. Kedua, data hasil ujian masuk perguruan tinggi yang terdiri dari 5 atribut dan 362 rekor.
nomor ujian, nilai tes tulisan, nilai tes wawancara, rata-rata, dan keterangan lulus. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fahmi Wildani Lisan. Oke. Oke, saya ingin melanjutkan ke selanjutnya. Prep proses. Tahap pembersihan data merupakan awal dari proses KDD. Proses pembersihan data mencakup antara lain guys. Angel. Tolong Mas jangan gurau Mas, ini Balik mana? diulang gimana Mas? Ini udah dimulai ini. Oke, maaf. Tolong ya, jangan bercanda ini. Proses pembersihan data merupakan awal dari proses KDD. Proses pembersihan data mencakup antara lain memeriksa data yang tidak konsisten, data dengan missing value, dan redundant data. Seluruh atribut pada dua kelompok data tabel dibersihkan karena hal tersebut merupakan syarat awal untuk proses data mining yang akan menghasilkan dataset yang bersih dan siap digunakan pada tahap mining data. Dikatakan missing value jika pada salah satu atribut nilai record tersebut hilang, maka record yang dimaksud akan hapus. Karena record tersebut dinilai hilang data atas missing value apabila dalam dataset yang sama terdapat lebih dari satu record yang berisi nilai yang sama, maka record yang dimaksud juga harus dihapus karena tidak akan memberi informasi yang berarti jika dipertahankan. Tahap ini tidak hanya membersihkan data yang mengandung missing value saja, akan tetapi terhadap data yang tidak konsisten juga dilakukan. Pada penelitian ini merupakan data yang sudah konsisten. Karena dua kelompok data tabel diambil seluruhnya, tidak ada data yang di cleaning, maka jumlah atribut dan record pada kelompok data tabel adalah tetap. Pada tahap ini data sudah bersih dan siap untuk digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu integrasi data. Next. Kemudian dari tabel di atas dapat dihitung dengan menggunakan formula Naive Bayes Classification. Adapun cara kerjanya sebagai berikut. Untuk masalah klasifikasi yang dihitung adalah P, A, X, yaitu peluang bahwa hipotesa benar valid untuk data sampel X yang diamati, di mana X adalah data sampel dengan kelas dan kurung label yang tidak diketahui. H merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label C. P dan H adalah sebuah dari hipotesa H. P, X adalah peluang data sampel yang diamati valid. Next. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Imam Rusli. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut, sehingga P atau PI 1 sama dengan 10/3 sama dengan 0,77. Lalu P atau PI 2 sama dengan 3 dibagi 13 sama dengan 0,23. P prodi sama dengan PA PI L1 sama dengan 2 dibanding 10 sama dengan 0,20. Lalu P prodi PA PI L2 sama dengan dibagi 3
hasilnya ini 0,00. P pilihan pertama sama dengan sistem informasi. PI 1 sama dengan 4/10, 0,40. P pilihan pertama sistem informasi. PI 2 sama dengan 1/3 sama dengan 0,33. P pilihan kedua ilmu pemerintahan. PI 1 3/10 sama dengan 0,30. P pilihan kedua ilmu pemerintahan. PI 2 sama dengan 3/3 sama dengan 1,00. Pilihan P nilai rata sama dengan 55,83. PI 1 sama dengan 1/10 sama dengan 0,10. P nilai rata sama dengan 55,83. PI 1 sama dengan 0/3, sama dengan 0,00. Kemudian P atau PI 1, P PA PI 1, P sistem informasi PI 1, P ilmu pemerintahan PI 1, lalu P atau 55,83 PI 1 sama dengan 0,77 kali 0,20 kali 0,40 kali 0,30 kali 0,10 sama dengan untuk hasilnya 0,00203 atau PPI 2. Jadi keputusan pilihan lulus adalah pil 1 pilihan pertama. Untuk hasil pengelompokan pilihan lulus dilakukan berdasarkan atribut terpilih, yaitu prodi. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan nilai rata-rata. Dataset diproses dengan menggunakan teknik Clavier Navi Bayes Update Table. Dengan luaran pilihan lulus, jenis tes yang digunakan adalah training set karena luaran menemukan pola baru dalam data yang menghubungkan pola data yang sudah ada dengan data yang baru. Classifier panel memungkinkan untuk mengkonfigurasi dan menjelaskan salah satu dari pengklasifikasian yang dipilih untuk diterapkan pada dataset yang ada. Proses klasifikasi dipengaruhi oleh atribut-atribut terpilih yang mendukung untuk menentukan kelompok lulus pilihan pertama dan pilihan kedua. Hasil dari klasifikasi divisualisasikan dengan diagram batang dengan luaran kelas pilihan lulus yang terdiri dari 13 kategori pilihan lulus. Hasil dari diagram yang menampilkan kelas pilihan pertama yang lebih tinggi yaitu 274 data, yang pilihan kedua sebanyak 73 data, serta yang tidak lulus sebanyak 14 data. Untuk evaluasi dan hasil evaluasi, yang pertama, evaluasi. Pada hasil evaluasi menunjukkan data yang diklasifikasikan secara benar atau correct classified instances sesuai dengan pengelompokan pilihan lulus pilihan pertama, pilihan kedua, dan tidak lulus oleh algoritma sebanyak 93,6288% untuk sebanyak 338 data, dan data yang diklasifikasikan namun tidak sesuai dengan kelas yang diprediksi yang seharusnya merupakan kelompok pilihan kedua
atau tidak lulus tetapi dimasukkan ke dalam kelompok pilihan pertama, yaitu sebanyak 6,3712% atau sebanyak 23 data. Untuk hasil evaluasi setelah dilakukan pengolahan data training, maka diperoleh akurasi pada model tersebut. Akurasi pada model dihitung yang menggunakan confusion metric. Berikut ini dijabarkan confusion metric dengan metode Navi Bayes classifier huruf A, B, dan C. Pada tabel berturut-turut menunjukkan kelas pil pertama, pil kedua, dan tidak lulus. Untuk kesimpulan, Navi Bayes dapat melakukan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nilai persentase keakuratan menunjukkan keefektifan dataset penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan ke dalam metode Navi Bayes classification. Implementasi Navi Bayes menggunakan aplikasi WK dapat menelusuri karakteristik atribut dari dataset dengan luaran pilihan lulus. Pengelompokan pilihan lulus dilakukan berdasarkan atribut terpilih, yaitu prodi, pilihan pertama, pilihan kedua, dan nilai rata-rata. Sekian dari pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.